tanaman-tanaman seperti ini itu mulai terlupakan itu karena ada trauma. Apakah pangan lokal sebenarnya bisa? Wah, ini pas zaman aku susah makannya ini, berarti kok sekarang aku jangan makan ini gitu. Di Jawa dan Bali terutama itu kan ada kepercayaan bahwa kelor tuh bisa rontokin susu lah yang ya ternyata rasa penasarannya orang-orang kita tuh tinggi loh. Betul. Memang harus difasilitasi gitu. Dan itu kayak ikan sama daging babi itu kan mentah difermentasi itu sempat muncul kekhawatiran bahwa ini pada mau nyobain nggak ya gitu kan. Kebunmu tuh cuma punya ini toh gitu kan. Jadi kamu akan dianggap pemalas gitu. Harusnya makan bergizi gratis itu kan memang menggunakan pangan lokal. Buat ngangkat potensi lokal gitu, cuma nggak tau lah ya. Terus yang pelaksananya kok pada ini kayak nggak pede juga gitu. Ketemu lagi dengan saya Agung PW di Culture Shock. Sobat Culture, kali ini saya bersama dengan seorang kawan. Beliau adalah disebutnya itu pengamat pangan lokal. Boleh. Penyuka kuliner lokal juga. Boleh. Peneliti juga, Boleh. karena background dia itu adalah ilmu pangan. Tukang nyinyir, boleh juga? Oh, boleh banget. Dengan Mbak Maria Stefani, saya biasa manggilnya Stevi. Hari ini kita akan ngobrol soal pangan lokal. Ya. Tapi kita mungkin akan memulainya dengan kemarin pas aku ikut acaramu, Stef, Tungku Warisan ya? Tungku Warisan. Tungku Warisan. Itu acara itu udah lama memang? Itu baru pertama kali. Baru pertama kali kemarin? Itu sebenarnya acara yang rada iseng sih. Rada iseng ya? Iya, rada iseng. Iya, tapi itu sangat terkesan bagiku gitu kan. Karena saya makan gitu kan. Dari saat itu temanya Dayak ya. Dayak. Dari Kalimantan Utara sama Kalimantan Barat. Nah, menunya itu dia dari fermentasi. Jadi ikan, kemudian ada daging babi yang difermentasi dengan beras ya. Ada yang beras, ada yang nasi. Ada yang beras, ada yang nasi dari padi lokal di sana ya. Dan itu bisa bertahan lama ya. Cukup lama, berbulan-bulan bisa. Ya, itu ya menurut saya itu bagaimana mereka kemudian ketahanan pangannya itu mereka artinya kan sudah sangat kuat ya. Iya. Tetapi yang kemudian memang menjadi menarik itu adalah Mbak Bella dan Mbak Olive itu ya, yang menyampaikan itu kan mengatakan bahwa itu hanya sedikit kuliner lokal yang kemudian masih bisa dilestarikan karena ada berbagai hal lah. Kemudian hanya itu yang mereka bisa lakukan. Itu pun ada beberapa yang mereka cerita yang bisa melakukan fermentasi itu orang-orang tertentu. Sehingga kan kemudian ada isu ini bagaimana kemudian kelanjutannya soal ketahanan pangan, soal pangan lokal. Aku menangkapnya itu gitu kan. Nah, itu kalau dari kamu sendiri kenapa kemudian munculkan Tungku Warisan itu? Dan tujuannya apa? Oke, jadi awalnya itu ya itu kan aku kolaborasi dengan 3 orang teman ya gitu. Awalnya itu ada obrolan dengan Mas Garda namanya. Jadi beliau ini sebenarnya minatnya itu lebih ke serangga gitu. Serangga, entomologi lah gitu kan. Cuma kebetulan pacarnya adalah seorang pacarnya itu dari suku Dayak Lundayeh yang di Kalimantan Utara gitu. Dan dia tuh ini kadang-kadang kami tuh DM-an ngomongin tentang pangan lokal, tanaman gitu-gitu kan. Terus dia cerita, "Mbak, ini kalau di Dayaknya pacarku tuh ada makanan ini, makanan itu," gitu kan. Terus lucu tuh kalau kita bikin acara di sini gitu buat memperkenalkan gitu. Terus dia bilang, kebetulan teman-teman di gerejaku banyak yang orang Dayak gitu. Bikin acara po gitu kan. Waktu itu awalnya mulainya dari kita ngomongin tentang pakis. Ya dia kayak pamerin foto lagi makan bubur pakis gitu kan. Terus ya udah kayak kita ngobrolin tentang pakis.
yang bagaimana di Jogja tuh sebenarnya pakis itu ada, pakis sayur itu ada, tapi jarang ada yang tahu konsumsi, jarang mengenali gitu. Biasanya orang-orang yang konsumsi pakis di sini tuh biasanya rata-rata orang Sumatera. Oke. Apakah itu Sumatera Barat atau Sumatera Utara gitu. Jadi kayak kalau kita boleh nyebut merek ini nggak, Superindo gitu, itu suka ada kan pakis gitu. Tapi ya yang beli itu paling yang tahu aja gitu. Ya udah jadi kayak yang, wah ini orang Jogja aja tuh banyak yang nggak tahu pakis itu bisa dimakan dan diolah jadi apa itu banyak yang nggak tahu gitu kan. Terus ya udah koridornya lewat makanan Dayak nih kayaknya asik nih gitu. Terus ya udah dalam kayak kita cuma 3 minggu deh persiapan tuh. Persiapan 3 minggu terus kita adakan lah itu kan acara si Tungku Warisan itu. Dan ini ya, dan nekat aja kita adainnya tuh pas puasa gitu kan. Kayak ini bakal banyak nggak ya orang yang ikut, ternyata lumayan kan kemarin ada 15 ada gitu kali ya. Gitu. Jadi dan ya berhubung juga akhirnya kita menghadirkan menu babi ya udahlah momennya pas nggak puasa biar orang-orang yang nggak puasa yang menikmati gitu kan. Nah dari situ tuh apa ya, sempat muncul kekhawatiran juga kan karena kayak tadi kamu bilang kan ada makanan fermentasi gitu ya. Dan itu kayak ikan sama daging babinya itu kan mentah difermentasi itu sempat muncul kekhawatiran bahwa ini pada mau nyobain nggak ya gitu kan. Soalnya ini asing banget gitu loh buat orang-orang yang ada di Jogja. Tapi ya pas dipresentasikan gitu di depan mereka, mereka pada mau nyoba tuh kayak yang ya ternyata rasa penasarannya orang-orang kita tuh tinggi loh. Memang harus difasilitasi gitu. Jadi itu yang pengen kita fasilitasi sebenarnya gitu. Bagaimana menghadirkan suatu pengetahuan yang masih asing gitu buat orang Jogja supaya mereka tuh bisa paham gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, tapi itu kan juga sebenarnya yang kemudian dalam pikiranku ya, kayak tadi teknologi atau cara untuk mengawetkan makanan itu kan artinya nenek moyang kita tuh sebenarnya dulu tahu gitu kan. Dan saya yakin juga mungkin di Jawa itu ya teknik-teknik seperti itu ada. Tapi kemudian semakin perkembangan zaman itu mereka tidak tahu gitu kan. Bahkan misalnya aku juga berpikiran pakis kan di sini banyak ya. Logikanya dengan banyaknya gunung dan sebagainya, tanaman-tanaman seperti itu banyak. Tapi saya memang tidak menemukan gitu kan menu tumis pakis itulah di warung-warung di Jawa gitu kan misalnya. Nah, bisa jadi dulunya itu ada juga yang kemudian memanfaatkan. Tapi karena kemudian menganggap bahwa ya ada makanan lain yang atau sayuran lain nih yang masuk gitu kan. Itu mereka menganggap itu ya hanya sekedar rumput gitu kan. Iya, bisa jadi seperti itu juga. Terus ya terkait ini sebenarnya pernah juga aku ketemu sama seorang dia ya peneliti pangan juga kan, tapi dia base-nya di Inggris, di UK, bukan di Inggris, di Scotland sih dia. Dia ngobrol-ngobrol tentang ya dia itu nanya kenapa aku punya minat terhadap ini kan, tanaman pangan terutama tanaman yang sudah terlupakan ini gitu. Terus sambil ngobrol tuh kami berdua tuh akhirnya mengambil kesimpulan gitu bahwa kayaknya tanaman-tanaman seperti ini itu mulai terlupakan itu karena ada trauma. Jadi kayak iya, aku juga baru ngeh kayak iya ya bisa jadi ya gitu. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau terutama di Jawa deh gitu. Kalau kamu aja nanya sama bapakmu gitu ya. Dulu pas kecil tuh suka makan sayur apa gitu. Itu pasti keluar deh cerita-cerita kayak ngeramban dari ladang lah, dari hutan lah gitu, dan kamu belum tentu pernah makan gitu. Itu hanya jadi cerita aja gitu. Begitu kita coba nanya nih ke generasi pendahulu kita, kenapa kok udah nggak dikonsumsi lagi gitu. Rata-rata akan bilang itu kan makanan di zaman-zaman susah gitu. Iya, betul. Zaman survival lah gitu, pasca perang gitu. Nah, itu kayaknya yang waktu itu aku simpulkan dengan temanku tuh adalah karena ada memori bahwa ini adalah makanan di zaman susah, itu kayak itu menimbulkan trauma sehingga sekarang tuh kayak yang udah kenal dengan sayur-sayuran misalnya yang dibudidaya, yang itu lebih banyak dari luar gitu. Yang benihnya kita harus beli gitu kan. Itu tuh
kayak lebih dikaitkan dengan kita tuh lebih makmur kalau kita tuh bisa makanan sayur seperti ini daripada makan sayur-sayuran dari hutan misalnya, sayur-sayuran rambanan gitu. Plus ditambah lagi dengan kenangan-kenangan buruk itu gitu bahwa wah ini pas zaman aku susah makannya ini, berarti kok sekarang aku jangan makan ini gitu. Betul. Mungkin itu juga sih. Iya, itu sih ada benarnya juga. Dulu kayak kakek nenekku dulu sempat cerita kan, ketika di zaman susah itu mereka makan batang pisang bagian dalamnya. Iya kan? Ya, kalau di tempatku namanya gaber ya. Aku juga merasakan dulu pas juga sempat ngobrol sama Mbak Dia ya, sekolah pegesangan itu, orang-orang kita itu nggak percaya diri dengan pangan lokal yang mereka punya. Betul. Misalnya kita datang ke sebuah rumah atau acara lah di kampung itu, suguhannya itu mereka ingin yang terbaik, yang menurut mereka yang terbaik itu adalah makanan yang mereka beli, misalnya roti, terus apa. Sementara kita sebenarnya datang ke situ tuh ingin di sini apa sih yang khas gitu kan. Itu kamu melihatnya gimana, Steph? Ya itu tadi sih salah satunya tuh adalah ya aku ngelihatnya jadinya kalau seorang tuan rumah gitu bisa menyajikan makanan yang dibeli, itu tuh kayak menunjukkan kemakmurannya dia sebagai tuan rumah gitu. Ya itu kan udah ada bahasa Indonesia kayak pergantian pola pikir gitu kan. Kok dulu tuh kan kayak pengennya memamerkan apa yang ada, ini loh hasil kebunku gitu kan. Kok sekarang tuh justru pengen pamerinnya tuh kan, ini loh aku tuh bisa beli ini gitu. Itu sebenarnya kontekstual dengan apa yang aku lihat kemarin ketika pulang kampung ya di Lebaran. Saya nggak tahu teman-teman itu suguhannya ya di semua rumah, hampir semua rumah lebih banyak makanan kalengan. Jadi yang dulu itu di tempatku itu masih banyak kita bisa menemukan entah tape, entah emping, itu terus sagon, satu, madu mongso. Iya, yang seperti itulah. Tapi sekarang kebanyakan ya roti-rotian. Iya. Ya kemasan-kemasan ya. Betul, yang alasannya sih kalau orang tua membuatnya membutuhkan energi yang besar lah. Tapi menurutku itu bisa jadi juga putus pengetahuan bagaimana kemudian membuatnya. Bisa jadi ya. Termasuk tadi tanaman pangan lokal ya. Tadi kita ngobrol tuh soal pegagan ya. Pegagan teman-teman tuh kayak pegagan itu apa? Padahal itu superfood gitu kan. Yang itu hanya ya di sekitar kita mungkin dianggap rumput gitu kan. Gulma malahan enggak. Gulma ya. Gulma. Dan itu banyak sebenarnya Steph, pangan-pangan seperti itu. Banyak banget misalnya? gitu. Misalnya selain pegagan, kayak yang sering ada tuh kalau ini aku ngomongin yang di sekitaran pekarangan rumah gitu ya, sirih bumi. Itu kan orang-orang nggak tahu ya kan bahwa itu ternyata bisa dimakan dan juga bahkan ada yang meyakini bahwa itu bisa jadi obat buat ini kok misalnya kamu patah atau tulang retak gitu, itu katanya kok makan itu tuh cepet sembuh. Oke. Ada nama lainnya deh, apa sih, tanaman patah tulang atau apa pokoknya ya itu untuk menunjukkan bahwa kok kamu makan ini itu kok kamu retak tulang atau patah tulang tuh akan cepet sembuh makan itu gitu. Kayak gitu. Terus ada apa sih? Kemarin yang ada orang follower di IG yang orang Sunda cerita babandotan sabandotan gitu. Itu juga banyak tuh biasanya tumbuh di pekarangan rumah tuh juga katanya bagus, bisa jadi obat mata atau apa gitu. Jadi sebenarnya seperti itu juga banyak gitu. Dan sebenarnya nggak harus yang se ekstrim. Kita harus tanaman liar gitu ya. Tanaman pangan sehari-hari aja deh gitu. Kalau aku boleh balik lagi ke yang cerita kamu tadi, kalau sekarang kalau misalnya lagi mudik gitu ya, Lebaran lah atau tahun baru, Natalan gitu, pulang kampung lah istilahnya gitu, udah jarang yang menyuguhi makanan yang bikinan sendiri gitu. Sekarang lebih baik kemasan gitu ya. Sebenarnya jangankan pas hari besar ya, pas bertamu aja kan seperti itu juga kan seringnya gitu. Sebenarnya itu nggak seluruh Indonesia seperti itu juga sih. Itu masih ada daerah-daerah di luar Jawa dan Bali itu yang masih kayak
mereka tuh cukup ini ya, pangan lokalnya tuh masih cukup kuat lah itu. Kayak aku mau ambil contoh tuh di Pulau Timor. Jadi kan kebetulan aku ada program, ada proyek di sana juga gitu. Kalau di sana itu kan ada nama makanan jagung bose. Jadi dia bulir jagung ditumbuk buat ngilangin kulit arinya, terus dimasak tuh kayak bisa dibilang kayak bubur lah gitu ya. Campur di situ semua sayur daun, kacang-kacangan gitu. Nah, yang kerennya menurut aku gitu, mereka tuh punya punya keyakinan seperti ini. Semakin beragam isi jagung bose, itu semakin menunjukkan bahwa kamu tuh sebagai tuan rumah itu bukan orang yang malas. Gitu. Karena kalau misalnya kan di sana kacang-kacangan banyak macam gitu ya. Misalnya gitu jagung bosenya itu cuma ada daun kelor sama kacang tanah gitu ya. Nggak ada kacang-kacangan yang lain, nggak ada daun pepaya, nggak ada daun apa yang lain gitu ya. Itu tuh orang akan menganggap kamu kebunmu tuh cuma punya ini toh gitu kan. Jadi kamu akan dianggap pemalas gitu. Jadi justru pada saat kamu bisa menyajikan jagung bose yang isinya tuh macam-macam, itu tuh momen buat pamer gitu bahwa gitu kan. Gue petani rajin nih gitu. Itu kan keren kan malahan. Jadi kayak nilai-nilai seperti itu tuh yang memang sayangnya udah mulai ya nggak hanya berkurang ya, hilang ya, terutama di Jawa sih gitu. Harusnya ya bagus kok kita tuh bisa gitu sebagai tuan rumah tuh bisa menyajikan gitu makanan ke tamu kita apapun momennya gitu ya, dan kita tuh bisa pamer ini dari kebunku loh gitu kan. Kok sekarang kan malah kayak ini aku beli gitu. Jadi ya itu tadi udah beda pola pikirnya. Betul. Nah, ini kamu kan sedang menulis buku ya, dari Bumi Nusantara ke Piring Kita. Aku baca itu juga sebelum ngomongin pangan lokal sebenarnya. Nah, alasan kamu kemudian membuat buku ini gitu kan, itu kan aku juga dapat wawasan baru juga gitu kan. Aku tahu jenis tanamannya gitu kan, tapi ternyata di sini jadi lebih tahu karena bisa digunakan untuk apa kan. Nah, itu apa tujuannya kamu nulis buku ini dan untuk siapa sebenarnya sih? Kalau untuk siapa, ya sebenarnya kebetulan karena penerbitnya ini memang fokusnya ke anak-anak, tujuan utamanya memang buat anak-anak kan, usia 9 tahun ke atas, 7 tahun ke atas lah sebenarnya. Cuma akhirnya aku ingin buku ini bisa dibaca siapa aja gitu. Karena tujuannya buat apa itu ya, tujuannya untuk mengenalkan kembali nih gitu, melestarikan pengetahuan tentang pangan lokal itu mulai dari sumbernya yang itu berupa tumbuhan atau tanaman, terus olahannya itu seperti apa dan di beda-beda daerah gitu kan. Jadi kan di buku ini aku membagi Indonesia tuh atas 7 wilayah, gitu. Dan masing-masing wilayah itu apa tanaman pangan yang menjadi kekhasan dari pulau dari wilayah tersebut gitu. Nggak harus tanaman yang sifatnya endemik atau asli, tapi bisa juga tanaman yang emang datangnya dari luar, tapi sudah dilokalkan gitu. Lalu olahannya tuh apa yang menjadi khas di wilayah tersebut gitu. Ya sebenarnya pengetahuan yang aku tumpahkan jadi buku ini juga bukan pengetahuan yang sudah lama aku miliki gitu. Banyak yang aku juga baru tahu gitu dalam waktu 5 tahun belakangan gitu. Jadi ini juga suatu bentuk perwujudanku untuk mengabadikan memoriku itu daripada ntar aku lupa ya udah jadi buku aja sekalian gitu. Apa misalnya Steph yang jenis tanaman lah atau tumbuhan yang membuat kamu ternyata gitu kan. Terus kamu bukan di sini misalnya. Contohnya apa ya? Sambil mikir nggak apa-apa kan nanti kan bisa dikat. Tak lihat dulu ya. Kadang-kadang aku lupa ya sih diri apa. Kalau andaliman, ada kalau di Jawa ini yang kelor ada dibahas juga ya. Kelor ada. Ada itu kan. Ya kelor kan kalau di identiknya itu tanaman, kok di Jawa gimana? Di Jawa. Tanaman yang bisa melunturkan susuk. Tapi di luar negeri dia juga jadi bahan jualan kan? Iya. Nah itu mungkin kita bahas itu aja deh gini-gini. Jadi ini juga sempat jadi bahasan singkatku lah. Aku kan suka sharing di Instagram seperti yang kamu tahu gitu ya. Yang salah satu
faktor kali ya, salah satu faktor yang terus justru menghambat kita untuk bisa belajar tentang pangan gitu tuh adalah logika mistika. Ini bisa dibilang logika mistika ya gitu. Nah, apa contohnya gini, jadi kalau kembali lagi nih di Jawa nih, gitu. Kamu tahu tanaman telasih gak? Tahu. Tahu kan? Telasih. Iya kan? Biasanya buat cekar. Oke. Ya kan? Jadi telasih itu kan katanya, kononnya itu namanya telasih itu kan dari telas dan welas asih gitu kan. Sehingga karena diberi makna seperti itu, telasih itu sering dipakai buat campuran bunga nyekar atau tanamannya sendiri ditanam di pemakaman atau di kuburan gitu. Sehingga muncullah persepsi nih bagi orang-orang yang ngertinya itu buat nyekar gitu, buat di kuburan tuh kayak itu tanaman angker gitu. Tapi tahu nggak itu bisa dimakan ternyata? Bisa dimakan. Bisa dimakan dan itu ternyata di Thailand sama Vietnam itu salah satu herba yang biasa dimakan sehari-hari gitu. Jadi kayak kalau di Vietnam tuh kan ada mie pho itu kan, itu PHO itu ya. Itu ternyata telasih itu salah satu daun yang sering dijadiin campuran gitu. Dan itu namanya bahasa Inggrisnya kan Thai basil. Dia tuh masih satu keluarga sama basil yang lainnya, jadi kayak kemangi, ruku-ruku gitu, basil yang biasa di makanan Italia gitu tuh masih satu keluarga satu gitu. rumpun lah ya. Iya, masih satu rumpun. Cuma ya itu kembali lagi karena sudah ada makna yang terlekat di situ, orang tuh malah nggak tahu itu bisa dimakan. Kayak kelor tadi gitu kan, kalau di Jawa dan Bali terutama itu kan ada kepercayaan bahwa kelor tuh bisa rontokin susu lah yang apalah pelet lah atau pokoknya segala yang klenik-klenik gitu kan. Jadi orang-orang nggak tahu bahwa itu juga superfood kayak pegagan tadi gitu. Artinya tadi ya ketidakpercayaan diri terhadap pangan lokal itu ya dibangun dari ini ya dari kita sendiri. Dari kita sendiri kan jadinya kan. Dari kita sendiri. Yang jadi kemudian itu jadi terpinggirkan, generasi berikutnya itu kemudian nggak menganggap itu sebagai sebuah pangan lokal gitu kan, atau dia punya pengaruh terhadap ketahanan pangan gitu kan. Betul. Dia lebih tertarik misalnya dengan tadi produk-produk impor yang sebenarnya itu ya secara gizi mungkin juga kurang dalam konteks inilah misalnya yang tadi aku sempat cerita ya sebelum kita ngobrol, konteksnya ketika orang tua saya yang udah lansia melihat tayangan di YouTube gitu kan, bahwa makanan yang cocok untuk lansia gitu kan, dia mendengar ada daging salmon gitu kan, kan nggak ada gitu kan, padahal ayah saya tuh sering mancing sidat, cari sidat di dekat rumah saya kan banyak gitu kan. Sidat apa sidat? Bagi yang nggak tahu. Iya, sidat itu unagi teman-teman. Jadi dia kan daur hidupnya sebenarnya hampir kayak salmon. Jadi dia bertelur kan di laut. Nanti setelah menetas dia ke sungai bahkan sampai ke Wonosobo gitu kan. Di Wonosobo kan ada juga teman-temanku mancing bahkan sampai di sana. Nanti begitu dia mau bertelur sampai naik ke situ berarti mereka. Makanya si sidat ini kayak di teman-teman di Gunung Kidul itu mata air itu dia jadi pencari mata air. Maka ketika ada embung-embung di semen dan sebagainya itu, nah jalan si sidat untuk menghubungkan embung dengan sungai bawah tanah itu tertutup gitu kan. Nah, itu makanya sudah dibayangkan kan dari pantai sampai bahkan Wonosobo. Tapi daur hidupnya itu memang seperti itu. Dia nanti turun lagi terus bertelur dan secara gizi itu nggak kalah dengan salmon gitu kan. Ya orang Jepang aja makan sampai ngimpor dari gitu kan. sini. Betul, ya kan. Gitu kan. Nah, maksudku kepercayaan diri itu sebenarnya kan yang harus dibangun gitu kan. Betul. Jadi entah yang protein, entah ini tanaman gitu kan. Nah, ini kamu kan juga menulis Kok ini lebih ke editor sih kok. Ya ke editor ya. Ini kan juga soal pangan lokal ya. Ya betul. Ini tentang apa kalau yang buku yang ini? Kok ini yang aku tadi bilang aku punya proyek di Timor itu. Jadi ini aku berkolaborasi sih dengan beberapa guru non formal. Jadi mereka ini guru-guru di kelompok-kelompok belajar di pelosok-pelosok gitu. Dan beberapa murid mereka juga
terlibat juga di sini gitu. Jadi mereka yang ngumpulin nih kayak tulisan-tulisan tentang tanaman pangan yang ada di sekitar mereka yang mereka sering konsumsi sehari-hari. Terus ada foto-fotonya juga, ada resepnya, kita rangkum jadi buku. Gitu. Ya, itu juga salah satu upaya tadi itu untuk mereka ya, tidak lupa juga dengan pangan lokal kita ya. Betul. Dan upaya untuk ini juga sih karena jadi guru-guru ini kan mereka dari suatu yayasan ya, gitu yang memang punya fokus di pendidikan kontekstual. Gitu. Kembali lagi kalau apa namanya kok buku-buku paket di yang kita terima di sekolah itu kan banyaknya kan berasal dari Jawa ya, gitu kan. Jadi jarang banget gitu loh buku-buku paket itu memuat konten yang itu tuh sesuai dengan konteks lokal, terutama di luar Jawa dan Bali gitu kan. Jadi kayak kita tuh pengen bikin sendiri nih gitu, semacam buku pengganti buku paket yang itu tuh bisa ngajarin tentang biologi gitu, tentang ya ini kan ada sedikit juga kan tentang apa skill bertahan hidup kan gitu. Tapi dengan konteks yang sangat lokal gitu. Nah, salah satu kalau aku lihat di Instagrammu ya, salah satu yang kamu soroti ini kan soal makan bergizi gratis. Iya. Oke. Iya kan? Nah, yang salah satu bahasanya kan isiannya kan. Isiannya itu sudahlah itu bahannya impor. Dari gizi itu juga mungkin patut dipertanyakan kurang. Nah, bagaimana sebenarnya? Apakah pangan lokal sebenarnya bisa? Bisa banget. Gimana? Bisa banget ya. Ya gini, kayaknya nih ya gitu. Dan memang sudah diakuin oleh beberapa teman yang belajar gizi misalnya gitu ya. Ya ahli-ahli gizi gitu atau mereka-mereka yang akhirnya gitu menjadi pencipta pembuat kebijakan ini kurang napak mereka itu gitu. Jadi kayak secara keilmuan gitu. Jadi ya emang kalau pas di kuliah gitu emang lebih banyak diajarin bahwa kok gizi yang seimbang tuh seperti ini, sumbernya itu seperti itu gitu tuh lebih banyak kan bahan-bahan makanan yang dari luar karena emang referensi ilmunya itu emang kebanyakan dari luar gitu. Tapi ya makin kesini sebenarnya udah makin banyak juga sih kayak ahli gizi yang paham gitu bahwa kita tuh sebenarnya banyak loh makanan sehari-hari kita tuh yang bergizi, cuma emang kurang di ini aja, kurang disorotin aja, kurang diakuin gitu sebagai makanan bergizi. Ya sebenarnya bisa banget kayak dan harusnya dari apa yang udah aku baca itu harusnya makan bergizi gratis itu kan memang menggunakan pangan lokal ya. Buat ngangkat potensi lokal gitu, cuma nggak tahu lah ya terus yang pelaksananya kok pada ini kayak nggak pede juga gitu. Jadi aku kasih contoh aja gitu ya. Ini bukan pangan lokal banget sih, susu ya gitu kan. Susu kan salah satu aspek salah satu komponen gitu dari makan menu makan bergizi gratis ini. Jadi kebetulan di Jogja ini aku punya teman yang dia itu punya UMKM produsen susu lokal ya, lokal banget di Jogja ini gitu. Jadi dia itu pernah curhat bahwa malah kesulitan untuk masukin produk susunya yang adalah susu segar yang cuma dipasteurisasi gitu. Di ini dapur-dapur MBG yang di Jogja malah misalnya diterima di tetangga gitu di Magelang gitu kan. Pas suatu hari dia mengirimkan tim salesnya nih gitu kan, ya ini aja kenal-kenalan lah gitu sama dapur-dapur MBG yang di Jogja itu, ternyata mayoritas mereka tuh kayak yang kenapa akhirnya pakai susu kemasan yang merek gede gitu ya dari perusahaan gede gitu, karena mereka lebih pede. Ini kan udah punya nama, jadi kayak jaminan mutu gitu loh. Gitu. Jadi mungkin akhirnya kenapa di pelaksananya ini para dapur-dapur ini nggak terlalu pede ngangkat pangan lokal tuh karena mereka mungkin ngerasa kayak ya kurang bermutu aja kali pangan lokal gitu. Itu satu. Terus kedua ya mungkin karena ini ya memang dari
ya secara keilmuan mereka gitu ya masih apa ya gimana ya, kaku aja gitu bahwa taunya kok misalnya ini sumber protein ke anak-anak kecil kan. Ini kan soalnya MBG itu kan nyasarnya sebenarnya ke anak-anak usia sekolah. Harusnya kan TK SD gitu ya. Contoh pada saat kita ngomongin lemak yang bagus buat anak-anak yang masih di usia pertumbuhan ini kan omega 3 gitu. Nah, kalau lihat di literatur gitu, omega 3 bagus itu dari mana? Dari salmon misalnya gitu. Ya mereka tuh cuma situ aja gitu, nggak mencoba untuk eksplor, nggak mencoba untuk eksplor. Ternyata di Indonesia ikan kembung tuh omega 3-nya tinggi gitu kan. Teri basah gitu omega 3-nya juga lumayan tinggi gitu. Jadi mungkin kurang jauh aja mainnya gitu. Enggak, bukan kurang jauh, kurang dekat. Iya, terlalu jauh. Kurang dekat mainnya gitu. Terlalu jauh tapi dia nggak melihat akar dia dari mana sebenarnya. Betul. Iya. Oke. Oke, Sobat Culture, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tapi karena durasi. Tapi sebelum saya akhiri, ada yang ingin saya tanyakan ya tadi soal pangan lokal. Di rumah Stevi ada berapa tanaman, tumbuhan yang pangan lokal? Berapa jenis ya? Di kebunku kalau sekarang pernah di satu waktu, yaitu di tahun lalu tuh aku pernah bisa nanam sampai 50 jenis. 50 jenis? Di kebunku yang ukurannya paling nggak sampai 30 meter persegi. Itu. Kalau sekarang karena kemarin sempat musim hujan tuh kan agak susah ya buat kita nanam-nanam gitu, dan sempat agak terbengkalai karena promosi buku ini gitu kan, jarang di rumah gitu. Ini baru mulai nanam lagi, sekarang ada sekitaran lebih dari 30 ada deh kayaknya. Tanaman apa yang bisa kamu sarankan buat keluarga muda yang punya tanah kecil atau apa? Misalnya kan kamu katanya mengikuti anjuran menteri siapa nanam cabai. Menteri Dalam Negeri ya. Itu agak sedih loh ceritanya. Dari belasan bibit yang aku siapkan itu cuma 3 yang bertahan karena bekicot. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya harus diusahakan. Kalau menyarankan ya. Yang paling gampang banget untuk ditanam dan pasti dibutuhkan sehari-hari itu adalah kemangi itu. Kemangi. Penting banget gitu. Kalau kemangi kamu buat apa? Kemangi biasanya buat campuran sambal, lalapan gitu. Kadang-kadang tumis-tumis sayur gitu aku masukin gitu. Kemangi itu pun di pot pasti hidup bisa, dan kemangi itu sebenarnya bisa dibilang perennial juga sih gitu, bisa tahunan. Nggak cuma sekali. Nggak cuma 3 bulan terus panen dah gitu, enggak. Selain kemangi? Selain kemangi, ya pokoknya yang jenis herba-herbaan seperti itu ya. Jadi kalau aku punya kemangi ada 3 jenis mint di kebunku gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau aku punya peppermint ya, itu walaupun bukan lokal tapi kan itu bisa tumbuh bagus ya di tropis ini. Jadi kok badan lagi nggak fit gitu, mulai sakit tenggorokan, itu metik aja berapa helai, diseduh, udah itu kayak nyes gitu, tanpa harus membeli yang kemasan gitu. Terus ada lagi kalau yang kalau ini mungkin butuh lahan yang sebenarnya dibilang gede banget, enggak sih, cuma butuh space yang agak terbuka gitu. Itu ada namanya tumbuhan gedi, ada di bukuku juga. Gedi itu mirip-mirip ketela ya, tapi dia pohon, jadi agak gede sih, tapi bisa dipangkas terus gitu. Jadi gedi sama kelor tuh sama, jadi kalau kamu sering pangkas itu malah semakin rimbun. Nah, gedi itu mungkin kalau di Jawa nggak banyak yang tahu ya, tapi ini gedi itu banyak di Sulawesi. Ya, Sulawesi Utara, Gorontalo sih terutama. Kalau tahu tinutuan atau bubur Manado, nah itu sebenarnya sayur utamanya, yang sayur daun utamanya itu pakai gedi. Gitu. Jadi dia karena punya dia tuh agak berlendir kayak okra gitu loh. Jadi dia mengentalkan buburnya. Jadi itu salah satu sumber sayur yang tidak akan pernah mati kecuali kita cabut. Dan itu sebenarnya banyak ya di sekitar kita kalau mau nyari. Kalau di sini jarang sih, tapi udah mulai banyak kayak yang penjual tanaman-tanaman gitu yang jualin gitu. Dan itu kayak singkong, jadi kamu kalau misalnya punya teman yang ada gedi gitu, kamu pengen nanam sendiri di rumah, tinggal
potong aja batangnya, gitu ya? stek gitu langsung Tanam. tancepin, udah pasti hidup. Hidup. Oke. Heeh. Oke, itu ya. Berarti Itu aja sih. Kalau tambah lagi ntar terlalu panjang gitu. Kalau proteinnya aku tahu sumber protein yang dimakan oleh Steffi. Apa nih? Bekicot tadi. Enggak ya. Oke, Sobat Kantor, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.